Nick Escalante adalah mantan seorang petarung tangguh, yang kemudian bekerja sebagai bodyguard. Namun di balik itu semua, Nick memiliki kebiasaan buruk, yaitu kecanduan berjudi. Sehingga membuatnya bangkrut, dan terlilit banyak hutang. Saat sedang minum di sebuah bar, Nick terpesona dengan kecantikan seorang wanita, yang diketahui bernama Doris. Sayangnya Doris sudah memiliki kekasih, seorang pria bernama Tom. Tom sudah tidak sabar untuk menikahi Doris, tetapi Doris menolaknya. Dengan alasan, masih ingin menikmati masa lajang. Setiap kali membahas tentang pernikahan, mereka berdua selalu terlibat pertengkaran kecil. Perdebatan mereka berdua, membuat Nick yang mabuk merasa terganggu, dan malah dengan lancang menarik tangan Doris. Melihat hal itu, tentu saja Tom menjadi marah. Akan tetapi, Nick malah menarik wig yang dipakai oleh Tom, lalu tertawa terbahak-bahak. Tom yang merasa malu dan marah, lantas membawa Doris pergi dari bar itu. Namun Nick malah mengikuti mereka sampai keluar, dan kembali menarik tangan Doris. Tom yang sudah hilang kesabaran, dengan beraninya menghajar Nick. Sedangkan Nick yang sudah mabuk, pasrah saja saat dipukul. Aksi berani Tom tersebut, justru membuat Doris semakin mencintainya. Adegan beralih pada seorang wanita, yang dibuang di depan rumah sakit. Seorang perawat melihat wanita tersebut, yang dalam keadaan sekarat. Ia pun bergegas membawanya ke ruang ICU. Ketika akan dioperasi, wanita ini memanggil-manggil nama Nick. Diketahui wanita ini bernama Holly, yang merupakan seorang wanita penghibur. Di keesokan harinya, Nick pun masuk ke kantor seperti biasa. Tak lama kemudian, ia didatangi oleh seorang klien bernama Jack, yang ingin memakai jasa Nick sebagai bodyguard. Walaupun usia Jack masih muda, ternyata ia adalah penjudi yang sangat hebat. Itulah alasan Jack menyewa jasa Nick sebagai bodyguard, demi keamanan dirinya, yang kerap membawa uang yang banyak. Sebenarnya Nick malas menerima pekerjaan ini, karena ia sudah muak menjadi pengawal. Namun karena masih memiliki banyak hutang, akibat kebiasaan buruknya yaitu berjudi, Nick pun terpaksa menerimanya. Setelah kesepakatan selesai dibuat, Nick pun pergi ke sebuah restoran, untuk makan siang. Di sana ia dihampiri oleh Tom, yaitu pacar Doris, yang memukulnya tadi malam. Ternyata Tom adalah sahabat baik Nick. Dan adegan tadi malam hanyalah akting belaka, agar Doris semakin mencintai Tom, dan hal itu terbukti berhasil. Di mana Doris akhirnya setuju, untuk menikah dengan Tom. Sebagai ucapan terima kasih, Tom lantas memberinya uang $500. Nick tentu dengan senang hati menerimanya, karena kebetulan ia juga sedang butuh uang. That's what happened. Setelah itu, Nick pun memesan makanan, dan dilayani oleh pelayan bernama Roxy, yang juga kebetulan adalah sahabat Nick. Nick curhat kepada Roxy, kalau ia butuh uang $500.000, agar bisa segera pensiun, dan menetap di sebuah pulau terpencil. Roxy lalu mengatakan perihal Holly, yang baru keluar dari rumah sakit, dan minta dibesuk oleh Nick secepatnya. Hey Nick, Holly just called. Nick langsung bergegas menjenguk Holly, yang merupakan teman dekatnya. Singkat cerita, Nick pun bertemu dengan Holly, yang keadaannya sudah membaik. Nick pun lalu bertanya, apa sebenarnya yang terjadi, kenapa Holly sampai mengalami hal seperti ini. Holly pun lantas menceritakan kronologinya. Malam itu Holly mengunjungi sebuah hotel, untuk melayani seorang pelanggan. Namun saat akan meninggalkan hotel tersebut, Holly dicegat oleh kelompok gangster. Kemudian ia pun diperkaos secara bergantian, dan setelah itu dihajar hingga babak belur. Atas kejadian malang yang ia terima, Holly berniat ingin melaporkan para pelaku. Akan tetapi, Holly tidak tahu identitas para pelaku, yang kemungkinan adalah kelompok gangster. Untuk itulah Holly meminta bantuan Nick, dalam mencari tahu latar belakang mereka semua.
Mengingat Nick adalah seorang bodyguard yang mengenal seluk-beluk dunia kriminal. Awalnya Nick menolak, karena ia sudah bertekad untuk tidak ikut campur lagi dengan segala urusan yang melibatkan kelompok gangster. Namun karena Iba melihat kondisi Holly, Nick pun akhirnya luluh dan memutuskan untuk membantu temannya itu. I don't even know his name. Then I've stayed away from them and they stayed away from me. I don't have one contact. Nick pun langsung menuju ke hotel, TKP di mana Holly diperkaos dan dihajar. Karena kebetulan di hotel itu, ada teman Nick yang bekerja di sana, yang diketahui bernama Millie. Singkat cerita, Nick bertemu dengan Millie, yang ternyata seorang cleaning service. Di samping itu, Millie merupakan mata-mata, yang tahu banyak hal mengenai para gangster. Millie yang punya hutang budi kepada Nick, dengan senang hati membantunya, mencari info para pelaku yang menganiaya Holly. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, Millie pun langsung memberitahu Nick perihal identitas para pelaku. Yang ternyata adalah kelompok gangster Itali, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Marco. Marco sendiri adalah tangan kanan ketua mafia tertinggi, yang sangat berpengaruh dan berbahaya. Millie menyarankan, agar Nick tidak berurusan dengan mereka. Karena kelompok gangster Itali tersebut, sangatlah brutal dan tidak kenal kata ampun. From a fine old Italian family back. How big are they? Do not these guys. Nick yang tidak ingin terlibat masalah lagi, pada akhirnya mendengar saran dari Millie, yaitu menjauhi kelompok gangster Marco. Apalagi ia kenal dekat dengan bos besar Marco, si ketua mafia tertinggi yaitu Tony. Nick lantas menghubungi Holly dan berbohong, kalau ia gagal melacak identitas para pelaku. Namun Holly yang merupakan teman dekat Nick, mengetahui kalau Nick sedang berbohong. Holly lantas mengungkit masa lalu, ketika dulu, ia sering membantu Nick keluar dari masalah. Setiap kali Nick kalah berjudi, dan terlibat masalah dengan kelompok mafia, Holly lah yang selalu turun tangan membantunya. Namun ketika Holly sedang dalam masalah, Nick malah enggan membantunya. Just let him walk away. I told you I cared for you. Yeah, I know. Only me. Mendengar hal itu, Nick pun menjadi serba salah. Lalu di malam harinya, Nick mulai menjalankan tugas. Mengawal si klien yaitu Jack, berkeliling Las Vegas untuk berjudi. Sebenarnya Nick tidak begitu suka mengawal Jack, yang sangat kecanduan berjudi. Karena Jack mengingatkan akan dirinya yang dulu, yang memiliki kecanduan yang sama. Hingga ia mengalami kebangkrutan, dan kerap terlibat masalah dengan kelompok mafia. Namun karena butuh uang, Nick terpaksa harus sabar mengawal Jack. Shut your mouth. It's not something I'm getting into with you. I am going to hit the craps table. I'd like to bet $10 on the shooter, please. Singkat cerita, Jack dan Nick tiba di sebuah kasino. Lalu Nick dihampiri seorang bandar bernama Cassandra, yang merupakan mantan kekasihnya. Cassandra yang pernah berhubungan lama dengan Nick, paham kalau si mantan sedang banyak pikiran. Ia lantas bertanya kepada Nick yang terlihat murung, apa yang sebenarnya terjadi. Nick berbohong dengan berkata, kalau ia baik-baik saja. Padahal Nick sedang memikirkan kata-kata Holly, mengenai balas budi dan kesetia kawanan. Namun setelah berpikir panjang, akhirnya Nick memutuskan membantu Holly. Ia lantas berpamitan kepada Jack, padahal jam kerjanya belum selesai. Kemudian Nick menemui Holly, dan memberitahu info semua pelaku. Namun ternyata dari awal, Holly tidak berniat menuntut mereka ke pengadilan. Yang Holly inginkan adalah, menghajar mereka sampai masuk rumah sakit, seperti yang ia alami tempo hari. Dan untuk melakukan hal itu, Holly tentu membutuhkan bantuan Nick, yang seorang mantan petarung dan bodyguard. Liar once intended soon. Could you help me? There's only 3 of them. I want my revenge, Nick. Karena sudah kepalang basah, Nick pun terpaksa menuruti keinginan Holly. Nick pun langsung menuju ke kamar hotel Marco, yang baru saja selesai bercocok tanam. Nick mengatakan, kalau ia direkomendasikan oleh bos Marco yaitu Tony, yang ingin merekrut anggota baru. Marco yang memang membutuhkan anggota baru, lantas mempersilakan Nick, masuk ke kamarnya untuk diwawancarai. Something to make things okay. Tanpa basa-basi, Nick langsung mengatakan tujuannya mendatangi Marco. Yaitu Nick ingin Marco dan anak buahnya, meminta maaf kepada Holly secara langsung. Atau kalau tidak, Nick akan menghajar mereka semua, sampai masuk rumah sakit. Marco yang seorang ketua gangster brutal, tentu menolak nasihat dari Nick. Pria tak dikenal, yang nekat menemuinya dengan berbohong, dan bahkan dengan berani mengancamnya.
Sebaliknya Marco tidak akan membiarkan Nick keluar dari kamarnya dalam keadaan hidup. Not to interrupt me, Nick. 50,000 cover your disrespect, Nick. You're very stupid. Namun Marco tidak akan mengotori kamar hotelnya dengan menembak Nick. Marco malah menyuruh anak buahnya untuk menghajar Nick sampai tewas. Namun Nick berhasil membalikkan keadaan, yaitu membantai mereka hanya dengan menggunakan sebuah kartu. Setelah itu, Nick pun mengikat mereka bertiga. Lalu tak lama berselang, Holly pun tiba. Ia lalu mengambil uang milik Marco dan memberikannya kepada Nick. Take the 50, huh? Setelah itu, Holly mulai menyiksa Marco dan kedua anak buahnya. Khusus untuk Marco, Holly pun memotong batang berharga miliknya. Bad boys need to be punished. Sampai akhirnya Marco menangis kesakitan dan meminta maaf kepada Holly. Namun tentu saja semua itu sudah terlambat, karena Holly sudah terlanjur murka, dan tidak ada siapapun yang dapat menghentikannya. Setelah itu, mereka berdua pergi dari sana. Kemudian, Nick membagi hasil uang milik Marco kepada Holly, lalu Nick menyuruh Holly kabur keluar kota. Sementara Nick akan berjudi terlebih dahulu untuk menggandakan uangnya agar lebih banyak. Setelah itu, ia baru akan menuju ke sebuah pulau untuk pensiun dan memulai hidup baru sesuai keinginannya selama ini. Singkat cerita, Nick tiba di kasino dan mulai bermain. Ia dilayani oleh si mantan kekasih, yaitu Cassandra. Tak disangka, Nick cukup beruntung memenangkan permainan pertama. Sialnya ia memasang taruhan yang kecil. Changing 100. Go for the throat, Cass. Means I win. Waktu jam istirahat Cassandra tiba, dan ia pun digantikan oleh bandar yang lain. Akan tetapi, Nick malas melanjutkan permainan. Ia merasa baru bisa beruntung, kalau bandarnya adalah si mantan kekasih. Kemudian, Nick menghampiri Jack, yang ternyata masih ada di sana, dan sedang minum di sebuah bar. Jack mengatakan, kalau malam ini, ia memenangkan taruhan, dalam jumlah yang lumayan banyak. Mendengar hal itu, Nick malah termotivasi untuk melanjutkan permainan. Kalau Jack bisa menang dengan mudah, ia tentu juga bisa. Dan benar saja, Nick menang lagi, dalam taruhan yang cukup banyak. Begitu juga dengan taruhan berikutnya, Nick meraup kemenangan besar, bahkan sampai $100.000. Malam ini Nick cukup beruntung, ia menang sampai $500.000. Ia pun memutuskan berhenti, karena $500.000 sudah cukup untuk biaya hidup 5 tahun. Sebelum menukar koinnya dengan uang, Nick terlebih dahulu merayakan kemenangannya, yaitu dengan mentraktir Jack minum. Jack mengatakan, kalau malam ini adalah malam keberuntungan bagi Nick, tapi kenapa ia malah berhenti? Seharusnya Nick lanjut bermain, sampai mendapatkan $1 juta. Dengan begitu, Nick tidak perlu lagi bekerja, sampai 10 tahun lamanya. Setelah diyakini oleh Jack, Nick pun batal menukar koinnya, dan kembali lanjut bermain. 5 years would only be fine at first. Of $1 million. It's nothing. Bahkan, Nick nekat memasang semua koin yang ia dapatkan, yang bernilai $500.000. Nick yang sudah mulai mabuk, tampak sangat percaya diri, akan memenangkan taruhan kali ini. Apalagi bandarnya adalah Cassandra, yang sudah selesai jam istirahatnya. It's 500. Namun tampaknya, keberuntungan Nick sudah habis, dan ia pun kalah telak. Alhasil, Nick pun kembali menjadi gembel, karena semua uangnya sudah habis. Cassandra pun dengan berat hati, menarik semua uang taruhan Nick. Dan ia sangat menyayangkan, kenapa Nick tidak berhenti saja, setelah meraup kemenangan $500.000. Nick yang pura-pura tegar, berkata kalau kalah dalam judi, adalah hal yang biasa baginya. Came in with 25,000. No big deal. Ia lantas menumpahkan kekesalannya, yaitu dengan minum sampai tidak sadarkan diri. Setelah terbangun, Nick sudah berada di ruangan VIP, yang dipesan oleh Jack. Di sini Jack akhirnya berkata jujur, kalau ia bukanlah seorang penjudi, melainkan ahli komputer yang kaya raya. Ternyata Jack adalah penggemar berat Nick, saat dulu ia menjadi petarung juara. Jack ingin menjadi seperti Nick, yang sangat jago bertarung.
Tujuan ia menyewa Nick sebagai bodyguard, tak lain agar Nick mau mengajarinya cara menjadi pemberani. Bahkan, jika Nick mau mengajarinya bela diri, Jack bersedia membayar $500.000. Being smarter is the only defense I've ever had. $70 million by the time I was 19. Namun Nick malah menolak tawaran dari Jack. Ia merasa telah ditipu oleh Jack, yang sengaja menghasutnya agar kembali bermain, hingga mengalami kekalahan besar. Jack sengaja melakukan hal itu, agar Nick terus bergantung kepada dirinya, dalam masalah hal finansial. I'll make you rich. I have been rich. Kemudian, ia lanjut minum di sebuah bar. Tak berselang lama, ia dihampiri dua orang anak buah Marco, yang menantangnya bertarung di luar kasino. Namun Nick yang pikirannya sedang kacau, langsung menghajar kedua orang ini. Tapi ternyata, Marco tidak hanya mengutus dua orang saja, melainkan 10 orang, yang langsung maju mengeroyok Nick. Namun Nick yang mantan seorang petarung, dapat melumpuhkan mereka semua, hanya dengan tangan kosong. Di waktu yang sama, Nick dihampiri oleh anak buah Tony, yaitu si ketua mafia tertinggi, yang kenal dekat dengan Nick. Singkat cerita, Nick bertemu dengan si ketua mafia yaitu Tony. Nick dulunya adalah tukang pukul Tony, dan sudah Tony anggap sebagai sahabatnya sendiri. Berkat kesetiaan dan kejujuran Nick, selama mengabdi dengannya, Tony mulai menginterogasi Nick, apakah benar ia sudah menyerang tangan kanannya, yaitu Marco. Apabila Nick terbukti melakukan hal itu, Tony tidak akan segan-segan menghabisi Nick, walaupun Nick adalah sahabatnya sendiri. If I did, you'd be dead. See DeMarco. Find the truth. Akhirnya Nick dipertemukan dengan Marco. Di depan Tony, Marco sengaja berkata bohong, kalau Nick telah menyerang mereka duluan. Bahkan, Nick menembak mati anak buahnya. Akan tetapi, Tony sulit mempercayai ucapan Marco, karena ia kenal betul dengan Nick. Nick tidak mungkin menyerang seseorang, kecuali orang itu yang menyerang duluan. Dan Nick yang seorang mantan petarung sejati, tidak pernah menggunakan senjata api, dalam melumpuhkan lawannya. Ran. Then I'm telling the truth. He could kill you with this. From 5 feet or 15. Nick akhirnya membela diri, dengan mengatakan kebenarannya. Nick memang menyerang Marco dan kedua anak buahnya, untuk balas dendam. Karena Marco telah memperkaos dan menghajar Holly, sahabat baiknya yang seorang wanita, hingga masuk rumah sakit. Marco enggan mengakui yang sebenarnya terjadi, karena malu, sebab burung berharganya telah dipotong oleh Holly. Untuk membuktikan kebenarannya di depan Tony, Nick pun memaksa Marco, untuk membuka celananya. I know it's embarrassing, but I won't. It's principle. Somebody shut this. Tentu saja Marco menolak karena malu. Dan ia malah bersikeras menuduh Nick, yang menyerangnya duluan. Karena Marco menolak membuka celananya, Tony pun akhirnya percaya dengan Nick. Dan ia langsung mengusir Marco dari markasnya. Now you make it. I'm gonna see you real soon. Tony menasihati Nick agar pergi jauh, karena Marco pasti akan memburunya untuk membalas dendam. Namun Nick menolak pergi, dan siap menghadapi kelompok Marco, jika mereka menyerangnya duluan. Lagi pula, Nick juga sudah tidak punya uang lagi, untuk pindah ke tempat lain. Menanggapi hal itu, Tony pun tidak bisa berbuat banyak. Dan ia berjanji, tidak akan ikut campur lagi, alias lepas tangan, terkait masalah di antara Marco dan Nick. Selesai pertemuan itu, Nick pun menuju ke warung langganannya, untuk makan siang. Kemudian ia dihampiri oleh Jack dan mengatakan, kalau ia sudah tahu masalah yang sedang Nick hadapi. Di mana Nick sedang diburu oleh kelompok Marco, yang ingin menghabisinya. Untuk itulah, Jack memberikan sebuah tiket pesawat, beserta uang $500.000. Agar Nick bisa pergi jauh, dan memulai hidup baru. Semua ini Jack lakukan sebagai ucapan terima kasih, karena selama ini Nick sudah mengawal dirinya, selama berada di Las Vegas. Dan juga sebagai permintaan maaf, karena Jack telah menghasut Nick untuk lanjut berjudi, hingga mengalami kekalahan sebanyak $500.000. Plane ticket to Corsica, $500,000. Be murdered any minute. Sialnya Marco dan kelompoknya tiba, berniat ingin membantai Nick. Mengetahui akan hal itu, Jack pun sengaja menghadang mereka, agar Nick bisa bersembunyi lalu kabur. Nick yang bersembunyi di atap warung, mendengar Marco yang akan membunuh Jack, karena telah berani menghadang mereka. Dengan terpaksa Nick pun keluar, menghadapi Marco dan kelompoknya. Nick pun membrutal, dan berhasil membantai mereka semua.
Setelah itu, Nick pun membantai Marco. Saat hendak meninggalkan warung tersebut, Nick dihampiri oleh Jack untuk menyerahkan tiket beserta uang $500.000 tersebut. Nick pun menerimanya dengan tangan terbuka, sambil mengucapkan terima kasih kepada Jack. Jack juga berterima kasih kepada Nick. Berkat idolanya tersebut, Jack kini menjadi pemuda yang pemberani. Lalu film pun selesai. Friends?